Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi Kepercayaan Terhadap Minat Beli pada E-commerce. Sebelum itu, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dina Islamia, saya sendiri, dan ada Intar Nur Aini Romdoni, ada Muhammad Faiz Baanan, dan ada Mutiara serta Nur Anissa. Pokok-pokok yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada kerangka berpikir, dan yang terakhir atau yang keenam hasil uji instrumen. Saja, yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Baik, slide selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang, perkembangan teknologi dan internet mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia dengan pengguna internet diperkirakan mencapai 221 juta pada 2024. Shopee Indonesia sebagai salah satu platform terbesar mencatatkan kunjungan lebih dari 134 juta pada Agustus 2024. Kualitas layanan dan kepercayaan konsumen menjadi faktor kunci yang mempengaruhi minat beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan terhadap minat beli konsumen di e-commerce, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika? Kedua, apakah persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan secara simultan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Nur Anissa, yaitu memasuki pada poin keempat, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada pengertian e-commerce. Menurut Fuadi, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Baik, di slide selanjutnya ada kualitas pelayanan. Dalam sebuah perusahaan diperlukan untuk memberi kualitas pelayanan pada konsumennya agar tetap setia terhadap suatu perusahaan. Menurut Reza Ekawati, Saro, dan Zunaida, definisi kualitas pelayanan adalah kesamaan tuntunan dengan syarat kesesuaian dalam pemakai guna untuk terlepas dari rusaknya dalam memenuhi yang dibutuhkan konsumen sejak awal dan di setiap saat, menjalankan segala sesuatu yang benar sejak awal dan membahagiakan konsumen. Baik, di slide selanjutnya ada indikator pelayanan, ada 5 indikator pelayanan. Yang pertama ada responsiveness atau daya tanggap, yang kedua ada assurance atau jaminan, yang ketiga ada tangible atau bukti fisik, yang keempat ada empati atau empati, yang kelima atau yang terakhir ada reliability atau keandalan. Selanjutnya ada pengertian persepsi kepercayaan. Menurut Morman et al. Tahun 1993 mendefinisikan kepercayaan sebagai kesetiaan untuk bergantung kepada pihak yang lain telah terpercaya. Kepercayaan mengandung dua aspek yang berbeda, yaitu kredibilitas yang merujuk kepada keyakinan bahwa pihak lain mempunyai keahlian dalam menjalankan tugasnya, dan benevolence yang merujuk kepada kesungguhannya pihak lain bahwa dia mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan yang sudah disepakati. Baik, di slide selanjutnya ada indikator kepercayaan. Di sini ada indikator kepercayaannya itu ada 6. Yang pertama ada ketepatan waktu pengiriman pada situs pembelian online. Yang kedua ada kualitas produk pada situs pembelian online. Ketiga ada mampu memberikan informasi yang detail pada situs pembelian online.
Keempat, ada memiliki keamanan dalam pemilihan online. Yang kelima, ada kejujuran situs online. Yang keenam atau yang terakhir, ada keamanan dalam situs online. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Intan. Selanjutnya ada minat beli. Menurut Rosdiana 2019, mendefinisikan bahwa minat adalah kemauan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan nikmat. Minat adalah kecenderungan yang dapat mendorong atau tertarik untuk melihat orang dalam bidang tertentu. Kemudian ada indikator minat beli. Indikator minat beli itu ada minat transaksional yang merupakan hasrat orang-orang dalam melakukan pembelian barang. Lalu ada minat preferensial, yaitu acuran orang-orang dalam memperkenalkan barang terhadap orang lain. Lalu ada minat referensial, yaitu selera perilaku orang-orang terhadap barang. Selera ini hanya berlaku bagi orang yang sudah teruji atau merasakan suatu produk. Kemudian yang terakhir ada minat eksploratif, adalah kelakuan orang-orang yang mencari data informasi mengenai barang yang diminati para konsumen. Dan di pokok pembahasan yang kelima, kami akan membahas mengenai kerangka berpikir. Hubungan antar variabel. Kerangka berpikir atau paradigma penelitian adalah pola hubungan antara variabel yang akan diteliti. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada e-commerce, yaitu kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan oleh kelompok kami, yaitu apakah ada pengaruh kualitas pelayanan sebagai variabel pertama atau X1 dan persepsi kepercayaan sebagai variabel kedua atau X2 terhadap minat beli sebagai variabel ketiga atau Y. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis berarti dugaan sementara yang masih harus diuji kebenarannya dan perlu untuk diuji untuk dibuktikan secara empiris. Berikut adalah hipotesis dari penelitian kami. H1, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. H0, tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. H2, terdapat pengaruh persepsi kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. H0, tidak terdapat pengaruh persepsi kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. H3, terdapat pengaruh secara bersama-sama kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. H0, tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama kualitas pelayanan dan persepsi kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Pokok pembahasan yang keenam, kami akan membahas mengenai hasil uji instrumen. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti menetapkan populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Baik, saya akan menjelaskan tentang sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya ada perhitungan sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan sampel yang dikembangkan oleh Lemaitre dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dalam kurung 1 dikurang P dibagi D pangkat 2. Yaitu N sama dengan jumlah sampel, Z sama dengan Z-score, kepercayaan 95% sama dengan 1,96, P sama dengan maksimal estimasi sama dengan 0,5, E tingkat kesalahan atau error 1-10%, adapun tingkat kesalahan yang akan digunakan dalam penarikan kesimpulan ada 5%. Dengan jumlah Z-score atau kepercayaan sebesar 95% sama dengan 1,96, maka dapat diperoleh besaran sampel sebagai berikut. N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dalam kurung 1 dikurang P dibagi D pangkat 2 sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dalam kurung 1 dikurang 0,5 dibagi 0,05 pangkat 2 sama dengan 0,96 dibagi 0,0025 sama dengan 384. Dengan menggunakan teknik Lemaitre, proporsi pengambilan sampel pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Selanjutnya ada hasil uji validitas.
dengan tingkat kepercayaan sama dengan 0,05 dan uji dua arah diperoleh R tabel sebesar 0,195. Dari hasil pengujian validitas diperoleh bahwa nilai uji validitas tertinggi dan terendah pada variabel kualitas pelayanan yaitu 0,818 dan 0,696. Pada variabel persepsi kepercayaan diperoleh nilai uji validitas tertinggi sebesar 0,861 dan terendah sebesar 0,761. Sedangkan pada variabel minat beli diperoleh nilai uji validitas tertinggi sebesar 0,832 dan terendah sebesar 0,710. Dari hasil pengujian validitas tersebut dapat disimpulkan seluruh instrumen baik variabel kualitas pelayanan, persepsi kepercayaan, dan minat beli dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Terakhir ada hasil uji reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan uji konsistensi dan prediktabilitas suatu alat ukur. Uji dilakukan dengan membandingkan angka Cronbet alpha, di mana ketentuan nilai Cronbet alpha minimal 0,8 atau lebih besar sama dengan 0,8. Jika nilai yang dihasilkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,8, maka kuesioner tersebut reliable, sedangkan sebaliknya maka tidak reliable. Dari hasil reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian baik variabel kualitas pelayanan, persepsi kepercayaan, dan minat beli dapat dikatakan reliable dengan nilai Cronbet alpha lebih besar 0,8. Adapun nilai Cronbet alpha masing-masing instrumen penelitian tiap variabel yaitu kualitas pelayanan sebesar 0,811, persepsi kepercayaan sebesar 0,859, dan minat beli sebesar 0,838. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Islamia selaku moderator. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.